Pemirsa, talkshow kali ini bersama Lintang On Stage kita akan mengupas tentang sosok perempuan, di mana kita mengetahui bahwa kiprah perempuan mulai zaman dahulu, bahkan zaman prasejarah, zaman sejarah, terus kemudian di zaman kemerdekaan atau di zaman kerajaan sebelumnya, dan di zaman-zaman masa modern ini kita semuanya tahu peran-peran perempuan, sosok perempuan. Salah satunya adalah Ibu kita Kartini yang kita peringati sekarang ini di tanggal 21 April. Kita akan kupas tuntas bagaimana hakikatnya, filosofinya, atau pemaknaan simbolik dan semiotika yang ada pada sosok perempuan. Kali ini kita akan menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bunda Nurana selaku Ketua Umum Lintang On Stage. Kita sapa dulu beliau. Bunda, selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Sehat-sehat Bunda G. Alhamdulillah. Siap. Yang kedua Pak Dwi G. Ya, yang ketiga Bunda Miswar. Nanti kita akan tanya-tanya semuanya. Baik, kita langsung bertanya kepada Bunda Nurana selaku Ketua Umum dari Lintang On Stage. Bunda, satu pertanyaan Bunda. Jadi kenapa kemudian Bunda ini sangat luar biasa semangatnya untuk terus menggelorakan Lintang On Stage ini Bunda? Bukan hanya di Kota Malang, bukan hanya di Malang Raya, tapi siaran ini ditonton warga seluruh Indonesia Bunda. Kenapa Bunda? Ada apa Bunda sebenarnya? Dan tujuannya apa Bunda? Monggo Bunda. Terima kasih Mas Wes. Siap. Juga ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, Pak Cahyono, Pak Dwi, dan juga para hadirin yang ada di sini ataupun para pemirsa. Keinginan saya hanyalah sekedar mengembalikan bagaimana fungsi sebenarnya seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan. Dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dan hakikatnya adalah bagaimana mulai di zaman dahulu sampai di zaman milenial sekarang terjadi degradasi yang begitu hebat, begitu besar, dan ini sangat-sangat menyulitkan peran seorang perempuan. Mungkin beliau nanti akan diterangkan bagaimana sih sejarahnya dan bagaimana seharusnya seorang ibu, seorang perempuan, dan seorang manusia yang bisa beradaptasi di alam sekarang ini. Itu Mas. Siap. Luar biasa sekali tadi jawaban dari Bunda Nurana bahwa Lintang On Stage ini berusaha atau berikhtiar untuk kembali menguatkan semangat seorang ibu atau perempuan pada era saat ini. Kali ini kita akan tanya kepada Pak Dwi Cahyono. Sebenarnya sosok perempuan atau sosok ibu itu bagaimana Pak perjalanan kronika sejarahnya mulai zaman dulu sampai sekarang ini? Apakah benar ada degradasi ataukah ada penambahan-penambahan nilai begitu, atau adakah penambahan-penambahan beban atau aksesoris apapun yang kemudian semakin memudarkan peran atau arti sesungguhnya seorang perempuan atau ibu Bapak? Monggo Pak Dwi Cahyono. Oke, baik. Dalam perjalanan panjang manusia semenjak zaman prasejarah hingga sekarang, salah satu unsur dalam kehidupan sosial yang hadir itu adalah perempuan. Ada berbagai sebutan untuk perempuan. Ada perempuan, satu istilah yang berasal dari bahasa Melayu ya. Ada yang berpendapat berasal dari kata para empuan gitu ya. Ini istilah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Jawa kuna, tengahan itu malah tidak diketemukan. Dalam bahasa Jawa kuna kita mendapati sejumlah istilah untuk menyebut perempuan. Ada kata stri gitu ya. Nah, stri itu bisa berarti istri, tapi stri itu bisa juga berarti perempuan, stri ya, atau istri ya. Nah, kemudian ada juga sebutan bini ya, bini ya, bini. Jadi ada untuk laki-laki disebut dengan laki, kemudian untuk perempuan disebut dengan bini. Dalam bahasa Madura ada sebutan lakek binek gitu ya. Nah, bini itu bisa berarti istri, tapi bini itu bisa juga berarti perempuan.
Kemudian ada juga sebutan yang lebih terhormat untuk perempuan itu adalah kanya, ya, kanya, atau dalam bahasa Jawa Baru menjadi kenyo. Satu sebutan yang biasanya diberikan kepada perempuan yang masih lajang, ya, kenyo. Misalnya dalam bahasa Sanskerta kanya, nagini kanya, misalnya ular perempuan, misalnya, ya, kanya. Kemudian ada juga sebutan wanita, ini dalam bahasa Jawa yang lebih kemudian, atau yang serupa dengan itu wanodyo. Nah, ini adalah beberapa istilah yang menunjuk pada manusia yang berjenis kelamin wanita atau yang kemudian kita sebut sebagai perempuan. Nah, manusia yang jumlahnya banyak itu kemudian dikelompokkan, dikategorikan ke dalam dua kategori. Dua kategori. Jadi kategori ini adalah kategori yang kita sebut sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi biner, ya. Jadi dua, ada dualisme gitu ya, atau binary. Nah, dua kelompok manusia laki-laki dan perempuan ini digambarkan relasinya itu ke dalam bahasa asing yang disebut dengan oposisi biner atau binary opposition, Mas. Binary opposition. Oposisi karena laki dan perempuan ini memiliki posisi yang bertentangan antara satu dengan yang lain, berbeda dan bertentangan. Namun meski berbeda dan bertentangan, namun saling melengkapi, saling mengisi. Jadi binary opposition itu adalah dua yang berlawanan tetapi saling mengisi, saling membutuhkan. Inilah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hubungan ini karena keduanya ini ada oposisinya tapi juga ada saling isinya atau saling melengkapinya, maka ditetapkanlah, diformulasikan apa yang kita sebut sebagai peran. Ya, peran. Jadi bahkan ada peran-peran yang sengaja diposisikan sehingga ada yang kemudian disebut dengan posisi peran, ya. Jadi ada posisi peran. Jadi masing-masing memiliki peran dan perannya itu mesti diposisikan secara tepat. Jika posisinya tidak tepat, posisi perannya tidak tepat, itu yang bisa menjadi bentur, Mas. Nah, oleh karena itu tepatnya posisi dalam berperan ini menjadi satu hal yang penting. Nah, ketepatan posisi dalam berperan inilah yang menjadikan baik laki-laki atau perempuan itu bisa berkontribusi. Nah, oleh karena itu saya di dalam pembicaraan ini sengaja mengambil judul pembicaraan itu adalah posisi peran dan kontribusi perempuan, ya, Nusantara dalam dalam kesejarahan, ya. Jadi dalam kesejarahan Nusantara lama. Nah, jadi semenjak periode awal dalam kehidupan manusia sejak masa prasejarah, perempuan ini sudah memiliki posisi peran, sudah memiliki kontribusi, ya, yang kemudian berlanjut ke masa-masa berikutnya, ke masa hidup Buddha, ke masa pertumbuhan dan perkembangan Islam, masa kolonial, bahkan hingga sekarang. Nah, masing-masing masa ini memiliki formulasi posisi peran perempuan yang bisa saja berbeda antara satu masa dengan masa yang lain. Oleh karena itu kita perlu memaparkannya per masing-masing zaman atau masing-masing lapis masa. Oke. Pak Dwi, sebelum nanti lanjut ke Pak Dwi, kita tentang posisi peran perempuan gitu ya. Kita akan tanya ke Bunda Muswar sekarang, Bunda. Bunda, nyuwun sewu Bunda, dalam usia yang saya infonya tadi 70 tahun lebih Bunda ya. Berapa tepatnya Bunda usianya? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bulan depan ya, usia saya genap 76 tahun. 76 tahun dan masih nari-nari, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bunda Muswar. Jadi, Bunda, kenapa kemudian atau apa rahasianya, semangatnya sehingga Bunda tetap bisa berperan ini, terutama dalam Lintang On Stage ini, Bunda?
Salah satunya yaitu kita sering bertatap muka, kita latihan seperti yang diadakan oleh Lintang on Stage, juga kita tidak lupa senam sehari-hari. Senam Bunda ya? Bunda 76 masih senam? Masih Bapak. Masih senam ya lu? Ya. Masih lompat-lompat juga Bunda? Nah itu banyak. Pelatih-pelatih saya ada di sini semua, itu Mbak Elis, Mbak Ati dan Mbak Eti. Itu pelatih-pelatih kita Bunda-bunda ini ya. Terima kasih. Jadi meski usia ini artinya enggak berpengaruh Bunda ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Gitu ya Bunda. Apa rahasianya sesungguhnya Bunda? Itu tadi kita rutin melaksanakan olahraga. Rutin olahraga masih yang 76 tahun ya Bunda ya? Dengan kerbatasan kemampuan sesuai dengan usia. Oke, luar biasa Bunda. Kembali lagi ke Pak Dwi. Pak Dwi tadi menyampaikan bahwa peran perempuan dari masa ke masa gitu Pak Dwi ya. Kita akan coba kerucutkan, itu adalah peran Ibu kita Kartini yang hari ini kita peringati. Sebenarnya apa sih yang istimewa pada sosok seorang perempuan yang bernama Kartini ini, dan itu kenapa bisa berpengaruh dan kita peringati setiap tanggal 21 April itu adalah hari Ibu kita Kartini. Begitu Pak Dwi, monggo. Baik, dalam sejumlah hari-hari nasional di Indonesia ada 2 hari nasional yang berhubungan dengan perempuan. Yang pertama adalah 21 April yang diperingati sebagai Hari Kartini ya, Hari Kartini. Nah, kemudian yang kedua adalah Hari Ibu yang di 22 Desember ya. Nah, kedua-duanya berhubungan dengan perempuan. Nah, bedanya yang tanggal 21 itu lebih menunjuk pada sosok tertentu sebutannya, Hari Kartini ya. Sedangkan yang Desember 22 itu hanya disebut wanita, dan ini tanpa menyebut sosok. Nah, artinya bahwa Kartini ini merupakan satu sosok yang penting sehingga namanya disebut ya, bahkan dijadikan sebagai hari nasional. Kita mengenal ada sejumlah tokoh yang punya kontribusi penting ya di masa lalu. Ada Cut Nyadin, ada Ratu Kalinyamat misalnya, ada Laksamana Hayati, ada Cut Mutia, ada Dewi Sartika dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian ada pilihan kepada Kartini ya? Nah, sebenarnya arti penting Kartini ini adalah arti penting posisi peran Kartini di kontekstual masanya. Konteksnya adalah konteks masanya. Jadi kita perlu melihat Kartini itu pada konteks masa kehidupan Kartini ya. Jadi yang kalau kemudian kita bandingkan dengan kehidupan sekarang ini memang dalam beberapa hal konteksnya berbeda. Nah, pada masa hidup Kartini ini yang kita tahu merupakan masa kolonial ya, masa Hindia Belanda ya, masa Hindia Belanda. Jadi mulai lahir itu di akhir-akhir abad ke-19 kemudian memasuki awal abad ke-20 ya, yaitu di masa kolonial. Nah, pada masa ini sebenarnya ada satu era penting ya dalam kaitan dengan masa kolonial, itu adalah apa yang kita sebut sebagai politik etis, Mas. Nah, politik etis. Nah, ada tiga hal penting dalam politik etis. Ada edukasi, ada irigasi, ada emigrasi. Nah, salah satu di antaranya itu adalah edukasi. Jadi dalam politik etis itu akhirnya gerakan-gerakan sosialis di negeri Belanda itu kemudian memandang penting perlunya gerakan edukasi yang ada di Nusantara. Nah, mengapa demikian? Karena kondisi pendidikan di Nusantara pada waktu itu boleh dibilang tertinggal. Nah, ada satu picu mengapa arti penting gerakan edukasi itu perlu dilakukan melalui salah satu gerakan dalam tiga hal dalam politik etis, yaitu edukasi, karena ada satu picu-picu yang mendahului sebelum kemudian diterapkan politik etis itu. Salah satu picu itu adalah gerakan edukasi yang dilakukan oleh Kartini. Nah, jadi Kartini ini memiliki kontribusi yang penting dalam bidang edukasi ya, terutama edukasi yang ditujukan kepada perempuan. Nah, jadi pada masa Hindia Belanda memang ada perlakuan yang berbeda, Mas, untuk mendapatkan akses dalam pendidikan. Adalah akses dalam bidang pendidikan itu dilatari atau
mempertimbangkan posisi sosial. Jadi ada tingkat-tingkat sosial yang berbeda, yang aksesnya ke pendidikan berbeda. Nah, sehingga golongan jelata dengan golongan priayi memiliki akses yang berbeda. Ya, bangsawan memiliki. Nah, betul. Ini yang pertama adalah lapis sosial. Dan yang kedua, perbedaan itu terkait dengan jenis kelamin. Ya, jadi perempuan dan laki-laki itu memiliki akses yang dibedakan. Perempuan pada laki-laki diberi keleluasaan lebih daripada perempuan untuk bisa mengakses dalam dunia pendidikan. Sebenarnya semacam ini tidak hanya ada di Indonesia, di berbagai kultur yang lain hal ini serupa. Sampai Ingte misalnya itu juga memberikan gambaran yang serupa. Jadi Ingte itu juga punya keterbatasan untuk diberi pembatasan sebagai perempuan untuk mengakses pendidikan, ya, pembelajaran. Nah, apakah semacam ini sebenarnya merupakan kultur pendidikan di Nusantara? Sebenarnya tidak. Pada masa yang lebih tua, Mas, pada masa Hindu-Buddha, sebenarnya pendidikan ini terbuka untuk siapapun, terlepas dari jenis kelaminnya. Termasuk pendidikan dalam bidang kemiliteran, itu terbuka juga kemungkinan bagi seorang perempuan. Kita mengenal adanya berbagai laskar wanita di dalam pewayangan Jawa misalnya. Kita mengenal tokoh Sri Kandi misalnya, yang juga belajar di olah kanuragan, terutama di keterampilan khusus dalam bidang memanah, dan kemudian menjadi prajurit perempuan. Ini salah satu contoh, sehingga sebenarnya berbagai bidang kehidupan, bidang kemiliteran, bidang pemerintahan, kemudian bidang kesenian gitu, dan beberapa keterampilan yang sebenarnya membedakan itu terutama adalah pekerjaan-pekerjaan yang fisikal. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fisik, dengan resiko-resiko tinggi, itu yang perempuan dibatasi. Misalnya di bidang kebaharian misalnya, perempuan tidak diizinkan, ya, tidak diberi tidak disarankan untuk menjadi pelaut. Nah, pelaut sebagian besar atau rata-rata adalah laki-laki, perempuan tidak. Tapi di bidang agraris, perempuan bermain peran yang penting, ya, khususnya untuk kegiatan-kegiatan agraris yang tidak terlalu menguras fisik, ya. Misalnya mencangkul, membajak dan sebagainya pekerjaan laki-laki, tapi pekerjaan menanam, menyiangi, memanen dan seterusnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan perempuan. Jadi fisikal, ya. Jadi ini barangkali juga memperhitungkan anatomi laki-laki dan perempuan, walaupun dalam kenyataannya kita tidak tertutup kemungkinan bahwa perempuan memiliki fisik yang bisa saja melebihi laki-laki, ya, tetapi di dalam pekerjaan yang lebih luas umum dilakukan itu biasanya pertimbangan fisikal ini yang kemudian menjadi pertimbangan untuk memposisikan laki-laki dan perempuan pada dunia pekerjaan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Dwi tadi penjelasannya bagaimana sosok Kartini juga mampu menginspirasi, ya, mendobrak berbagai pembatasan-pembatasan yang sebenarnya bukan dari akar sejarah kita juga. Terakhir sebelum kita tutup, kita akan tanya ke Bunda Nurana. Bunda, apa kemudian korelasi atau inspirasi dari Kartini, yang Hari Kartini yang kita peringati sekarang ini, untuk perkembangan atau kemajuan Lintang On State ke depan, Bunda? Terima kasih untuk Mas Cahyono, Mas Dwi Cahyono, dan juga Mas Wes. Dari korelasi daripada Kartini, beliau ini adalah menurut saya sebagai seorang perempuan atau wanita atau kenyo atau setri, beliau ini adalah seorang perempuan yang bermartabat. Satu, beliau tahu posisi, tahu kedudukan, tapi beliau tetap teguh memperjuangkan cita-citanya. Dalam kondisi apapun beliau tetap maju. Dalam posisi beliau sebagai seorang anak bangsawan, beliau tetap mau belajar. Beliau dipaksa untuk berhenti mengajar kepada anak-anak atau kepada perempuan dengan cara dikawinkan kepada Bupati Rembang, dan itu pun adalah sebagai istri kedua. Inilah yang sebetulnya yang membuat beliau ini sangat sakit hati, dan beliau ingin memajukan bahwa perempuan tidak semudah dan serendah itu. Itu, Mas, korelasi yang saya harapkan
adalah kepada perempuan kita yang sekarang ini, Mas. Kita harapkan bahwa Kartini-Kartini ini bukan hanya sekedar simbol semata yang hanya diambil dari pakaian, tapi lebih pada hakikat dan sifat serta martabat yang ada pada beliau bisa diturunkan kepada kita semua. Bagi wanita itu merupakan tiang negara ya Bunda ya. Gimana Bunda Muswar? Wanita itu merupakan tiang negara. Wanita itu merupakan tiang negara. Oke, baik, terima kasih. Pemirsa, tentu saja membahas sosok Kartini saja kita membutuhkan waktu yang lebih banyak, apalagi kita kemudian membahas sosok perempuan dari masa ke masa. Tentu waktu yang kita miliki belum cukup kali ini. Semoga nanti akan disambung oleh Lintang on Stage, apalagi tadi disampaikan oleh Bunda Muswar bahwa perempuan adalah tiang negara. Runtuh atau tegaknya sebuah negara itu tergantung kepada perempuan, khususnya ibu-ibu. Demikian talkshow kita kali ini, kita akan sambung lagi dengan penampilan-penampilan yang luar biasa dari Lintang on Stage. Terima kasih, kita tutup dulu sesi ini, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Salam budaya.